rekan-rekan media dan juga tim ad hoc yang sudah hadir bersama saya di sini. Mohon maaf agak sedikit terlambat kita melakukan press con karena kita juga baru saja melakukan meeting untuk laporan akhir dari tim ad hoc PBSI untuk Olimpiade Paris 2024. Sebelum kita memasuki acara, saya ingin menyampaikan dulu narasumber yang sudah hadir di sini. Yang pertama tentu Bapak Fadil Imran selaku Ketua Tim Ad Hoc PBSI 2024. Kemudian ada Ricky Subagja selaku Wakil Manajer dan juga Kabid Binpres PT PBSI. Dan juga ada Prof. Hamdi Muluk menangani psikologi dari tim Ad Hoc PBSI. Dan juga sudah hadir dua mentor kita yang sudah tidak asing lagi, ada Taufik Hidayat dan juga ada Cici Butet, Liliana Natsir, a.k.a. Dan juga sudah hadir bersama saya kebanggaan kita yang baru saja meraih medali perunggu di sektor tunggal putri, Gregoria Natsir. Dan juga pawangnya, ya kan, ada Coach Herli Jainuddin. Ini adalah narasumber yang sudah hadir di sini untuk menyampaikan laporan akhir. Dan kami atas nama tim ad hoc sangat berterima kasih atas dukungan media yang selama ini selalu mensupport kami. Kami sudah melakukan yang terbaik yang kami bisa dan hasilnya adalah kita mendapatkan medali perunggu dari cabang olahraga bulu tangkis. Baik, kita akan segera memulai. Yang pertama tentunya laporan kegiatan dari wakil manajer akan dilaporkan dari mulai persiapan hingga pertandingan di Olimpiade Paris 2024. Oleh karena itu, kami persilahkan Ricky Subagja untuk melakukan atau menyampaikan laporannya. Baik, terima kasih izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kita semua. Teman-teman media, terima kasih atas kehadirannya. Tadi apa yang disampaikan MC moderator kita Mbak Yuni untuk melaporkan, menyampaikan dari mulai persiapan tim atlet Olimpiade dari Platnas hingga di Paris. Nah, yang pertama 9 atlet kita dari 5 sektor yang ada. Kita diwakili oleh di tunggal putra ada 2 ya, Jojo dan Giting. Di ganda putri ada Apriani Fadia. Di tunggal putri Gregoria. Di ganda putra Fajarian, juga di tunggal di ganda campuran ada Rino kita. 9 atlet kita persiapkan. Nah, ini juga memang tidak mudah ya, khususnya kita berharap memang di semua sektor ini masing-masing ada 2 pemain atau 2 pasangan ya. Namun di hasil akhir 9 pemain, dan di ganda campuran last minute ya untuk melengkapi di masing-masing sektor akhirnya kita bisa lolos di sektor ganda campuran oleh Rinov dan Mentari. Jadi 5 sektor terwakili. Persiapan kita dari mulai tim ad hoc sudah berjalan di bawah pimpinan Bapak Ketua Fadil Imran, berjalan ya beberapa event-event sasaran antara menuju Olimpiade juga kita lakukan ya, sampai dengan saatnya sebelum keberangkatan kita di tanggal 13 Juli beberapa bulan lalu kita juga mengadakan simulasi terakhir 3 kali di dalam seminggu sekali ya, menjelang kita keberangkatan. Tentunya juga ini semua dari tim ad hoc, atlet, pelatih dan juga tim pendukung yang saya rasa cukup lengkap. Mewakili ada psikolog dari Prof. Sudah hadir di sini ya, juga tim analis, tim fisik, dokter gizi atau nutrisi ya, dan semuanya sudah sangat-sangat lengkap. Hingga dengan keberangkatan tentu kita dari 5 sektor ini masih merasa kekurangan untuk sparring, dan kita juga dilibatkan tim sparring untuk berangkat ke Chengli 10 hari menjelang Olimpiade pada saat itu ya, 13 Juli kita berangkat hingga sampai di sana tanggal 14. Nah, kesemuanya program di Chengli, di Jakarta, di Platnas di sini memang kita sudah tentukan ya, kira-kira kegiatan apa
agendanya seperti apa. 10 hari menjelang, lebih kurang 10 hari menjelang di Olimpik, ya, agenda semuanya juga kita siapkan, kita diskusikan dengan para pelatih. Juga tidak lupa tadi ada mentor juga ikut hadir mendampingi, ikut bergabung di Champion, ya. Tentunya ini juga tidak lain untuk memotivasi para pemain, karena ini pelaku-pelakunya persis, pelaku-pelakunya yang memang meraih gold medal, ya. Kita tahu ada Taufik Hidayat, ada Cibutet, Chandra Wijaya, Hendra Setiawan, Grace juga ada di sana. Jadi pada intinya memang secara tim lengkap, ya, untuk kebutuhan bahwa bagaimana para pemain menjaga performanya yang sudah persiapan yang cukup panjang, ya, sehingga kita harapkan tentu performa pada saatnya bisa mengeluarkan kemampuan dengan baik. 10 hari menjelang Olimpik di tanggal 27 bulu tangkis mulai dipertandingkan, ya, kita mulai masuk ke Atlet Village di tanggal 24, ya, sekalipun itu masih ada kembali lagi di Champion ini yang cukup jauh, ya lebih kurang 50 menit dari Champion ke arena atau ke Atlet Village, karena kebutuhan sehari sangat keterbatasan di sana mengenai akreditasi, sehingga masih ada kembali ke Champion yang mana memang tim sparring masih lengkap di sana. Tanggal 27 kita mulai bertanding, ya. Kita tahu di drawing ini memang Olimpik saat ini ada fase grup, ya, fase grup yang pada dasarnya semua atlet siap bertanding. Karena kondisian kita di sana memang kita senyaman mungkin bahwa bagaimana atlet juga memiliki kebiasaan-kebiasaan dari masing-masing atlet, sehingga program kita serahkan penuh terhadap atau kepada para pelatih, ya, sehingga tim pendukung tetap monitoring perkembangan selama di sana. Nah, kita tanggal 27 kita mulai di cabang olahraga bulu tangkis, ya, di fase grup, yang mungkin teman-teman media juga sudah mengetahui grupnya di tunggal putra, tunggal putri, dan semua di 5 sektor yang ada ini. Ya, secara penampilan tentunya juga ada evaluasi yang memang secara langsung saya saksikan di pertandingan masing-masing pemain, masing-masing sektor, ya. Ganda tunggal putra Jojo dan juga Ginting, ya, memang kalah di fase grup atau tidak lolos di babak berikutnya. Jojo yang di babak awal bertemu dengan pemain dari Belgia, ya, tahu dia bermain dengan 3 game, ya. Ginting di babak masih di fase grup di babak kedua bertemu dengan pemain tuan rumah Koma Junior Popok, ya. Nah, kalau di sektor tunggal putra memang kalau secara langsung kita lihat, ya, yang kita harapkan bahwa bagaimana pemain mengeluarkan segala kemampuannya, namun tentu satu hal dan yang lainnya, kalau kita lihat Jojo yang masih belum bisa mengeluarkan segala kemampuan. Kita tahu Olimpiade berbeda menurut saya dengan event-event yang lainnya, Ribon World Championship, All England, dan lain sebagainya. Olimpiade memang event yang sangat tertinggi di dalam seluruh kejuaraan, event akbar, sehingga para pemain ini juga bukan hanya pemain dari Indonesia, dan lihat bahwa bagaimana para pemain, seluruh pemain yang terlibat atau yang bermain di Olimpik ini di seluruh negara di babak-babak awal di fase grup, di pemain-pemain unggulan sekalipun bermain dengan katakanlah unggulan, ya, euforianya begitu luar biasa. Nah, ini membuktikan bahwa bagaimana fase grup ini atau Olimpiade ini satu event yang begitu besar, ya. Nah, tentu kita juga bahwa bagaimana bisa keluar dari tekanan, keluar dari beban-beban yang memang yang sudah sebetulnya kita persiapkan secara maksimal, ya, untuk para pemain, 9 pemain yang mewakili dan cabang olahraga bulu tangkis ini. Di tunggal putra tadi saya sampaikan hasil akhir di
Jojo dan juga Giti kalah di fase grup atau tidak lolos ya untuk ke fase berikutnya. Di ganda putra juga demikian, runner up group Fajarian yang akhirnya memang di drawing kembali di jadwal undian ya, kembali masuk di quarter final, bertemu di pool atas dengan China ya, yang akhirnya tidak lolos ke semifinal, kalah dengan ganda China dengan Liang Wencheng Wang Chai ya. Kita harapkan dari penampilan secara keseluruhan ya, ini juga permainan cukup ketat ya, hingga bermain dengan rubber game ya. Dan ya beberapa kondisi yang poin-poin krusial ya, seharusnya bisa mengatasi bisa meraih kemenangan sebetulnya untuk bisa lolos ke babak berikutnya atau ke babak semifinal. Di ganda putri kita tahu sebelumnya juga bertemu atau satu grup dengan grup yang cukup berat ya. Namun inilah kesempatan yang baik sebetulnya bagaimana Apriani dia bermain ya, pasangan China yang memang saat ini masih memiliki posisi nomor 1 dunia ya. Tentu kita berharap sebetulnya bisa mengeluarkan kemampuannya untuk bisa bermain di pertandingan berikutnya, karena ini masih di fase grup. Kita bisa melihat secara langsung penampilan yang masih jauh dari harapan kita sebetulnya, karena secara langsung melihat bagaimana perjuangan teman-teman khususnya di ganda putri ya, yang hingga akhirnya bertemu dengan pasangan Malaysia, pasangan dari ganda putri Jepang ya, yang akhirnya tidak lolos ke babak berikutnya di babak quarter final di satu ganda putri. Di ganda campuran ya, Rino Gavita di fase grup bertemu pertandingan pertama dengan pasangan ganda campuran Korea. Dengan segala kemampuannya, saya secara langsung juga melihat bisa menang dengan rubber game, ini juga cukup baik penampilannya, bisa mengeluarkan segala kemampuannya. Namun di fase grup di babak kedua ya, ini kita harapkan sebetulnya lebih meningkat ya, sekalipun bertemu dengan nomor 1 dunia ganda campuran dari China ya, sekalipun kalah sebetulnya ataupun di atas kertas memang kita di bawah dari pasangan Cina, namun masih ada harapan sebetulnya karena masih ada satu pasangan ganda campuran di fase grup ini dengan pasangan ganda campuran dari Prancis ya. Nah ini sebetulnya kita harapkan dari pasangan China, katakanlah di bawah, di atas kertas kita di bawah, namun harusnya bisa melakukan segala kemampuannya di situ ya, sehingga untuk bisa lebih nyaman lagi di pertandingan berikutnya, karena ini masih bisa menentukan untuk bisa lolos ke babak berikutnya atau ke babak quarter final ya, sekalipun belum tahu hasilnya karena setelah itu ada drawing kembali ya. Nah, namun akhirnya kita tidak, atau ganda campuran kita tidak juga lolos ke babak berikutnya karena secara hitung-hitungan menang 1 kali ya, lawan dengan Korea di pertandingan pertama, namun 2 pertemuan berikutnya kalah sehingga tidak lolos ke babak berikutnya. Jadi yang selanjutnya di tunggal putri ya, mungkin di tunggal putri ini Gregor tidak main di awal ya, di tanggal 27 karena ini banyak istirahat ya sebetulnya, ada main sekali istirahat 2 hari ya. Nah saya rasa cukup penampilan dari Grego, di sana ada Racano juga Korea Kim Jaeung ya, dan satu lagi ada 2 lagi dari Ukraina ya. Nah ini juga terus kita sampaikan karena untuk menjaga performa, ada pertandingan 1 hari 2 hari istirahat, ini juga sangat-sangat riskan ya kalau tidak bisa menjaga performa dari pemain itu sendiri, sehingga kita berhasil dengan para pelatih ya untuk terus menjaga performa, latihan terus dimanfaatkan baik itu di practice hall ataupun di warming up hall ya saat itu. Kita bersyukur akhirnya bisa melalui khususnya di tunggal putri Gregorian, ini juga hanya mewakili satu-satunya dari tunggal putri Indonesia ya untuk bisa lolos ke babak berikutnya, yang akhirnya menjadi raihan
di Olimpiade Paris 2024 ini. Perjuangan yang begitu luar biasa dari para pemain, ya, sekalipun ada catatan-catatan penting hasil daripada secara keseluruhan hasil daripada Olimpiade Paris 2024 ini. Jadi itulah dari mulai persiapan yang saya rasa sudah sangat-sangat maksimal, ya, khususnya juga tim ad hoc, dari mulai persiapan hingga keberangkatan hingga pertandingan dan kembali dari Paris. Sama-sama mengetahui satu raihan medali melalui tunggal putri, yaitu medali perunggu. Ya. Itu mungkin Mbak Yuni sedikit saya sampaikan, ya, informasi mengenai tim Olimpiade Paris 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.